Halo, selamat siang teman-teman semua. Sesaat lagi kita akan segera live bersama Teh Gina Rahmalia dengan topik yang sangat menarik, intonasi dan tonasi dalam berbicara. Nah, sekarang saya masih menantikan teman-teman terkoneksi dan juga join dalam Instagram Live pada siang hari ini. Dan tentu juga sembari menantikan kedatangan narasumber kita yang luar biasa, Teh Gina Rahmalia, seorang trainer, seorang coach, seorang muslimah influencer, seorang ibu dari 2 anak, dan beragam aktivitas lainnya. Mudah-mudahan sesi live pada siang hari ini bisa memberikan pembelajaran, insight yang berharga dalam teman-teman menjalankan aktivitasnya dalam menggunakan suaranya. Halo, selamat datang Bang Joy Wisata, Kang Risnadi Riki. Selamat datang di sesi live Instagram dengan topik intonasi dan tonasi dalam berbicara. Terkait dengan topik ini saya malah selalu teringat dengan Bang Jo ya. Bang Jo ini punya suara yang begitu khas, berkarakter, suaranya begitu menggelegar dan wah kece badai. Thank you Bang Joy. Mudah-mudahan sehat ya di Bandar Lampung. Kita masih menantikan teman-teman yang lain yang sedang berusaha join dan juga menantikan kedatangan Teh Gina Rahmalia. Bang Joy, sedang sibuk apa sekarang? Bandar Lampung gimana cuacanya? Cerah? Oke, halo Teh Gina, sudah join bersama kita semua. Saya akan undang terlebih dahulu Teh Gina Rahmalia. Apa kabar? Sukabumi merapat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu guru kita dan juga ibu dari anaknya luar biasa. Iya. Assalamualaikum Teh Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzi. Fauzi lah ya. Fauzi aja lah. Nggak mau kemarin. Ah, Fauzi aja, jangan Mas Fauzi. Ya lah ya, umur lumayan beda jauh ya. Ya lah, saya sadar umur kok. Teh Gina apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, sehat. Sehat sekali malah ya. Ini Sehat kayaknya kita ya? udah mau berakhir nih Ramadan ya. Harus jaga-jaga Iya, kesehatan. baik betul. Baik kalau gitu Teh Gina saya Iya, buka dulu ya. Baik iya, teman-teman, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Instagram Live pada siang hari ini, 17 Mei 2020, bersama salah seorang narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif, dan begitu banyak karya. Beliau adalah Teh Gina Rahmalia. Sebagian besar di antara Anda sudah mengenal beliau. Yang saya kenal di antaranya beliau beraktivitas sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach, sebagai seorang muslimah influencer, ibu dari 2 orang anak, dan beragam aktivitas menarik lainnya. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, agar sesi kita menjadi sesi yang penuh keberkahan, kita sama-sama awal dengan berdoa, mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Regina, sebagai pengantar, boleh perkenalan terlebih dahulu sekilas saja buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Regina pada kesempatan siang hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wah, saya adalah Gina Rahmalia Ginanjar. Saya sehari-hari ngajar ya, jadi trainer di PT Kereta Api Indonesia Persero. Mungkin kalau misalkan suka lihat di Instagram, suka ada jadi announcer kali ya. Pengumuman kepada seluruh, kayak gitu kan. Kurang lebih kayak gitu lah. Terus lucu juga ya, jadi waktu pas sama Fauzi diajakin, terus pas ada captionnya kan, daber, terus aku masih inget banget. Jadi aku suka ngedubbing-dubbing tuh dulu yang kayak, kamu kemana sekarang? Si Chan mau kesini. Itu kayak keingetan lagi gitu, nge-recall, atau kayak misalkan kita lagi cerita-cerita tuh kan, harus pakai suara-suara gitu ya, kayak gitulah. Kurang lebih gitu sih, saya tadi udah diceritain juga ada 2 anak saya, Handar sama Cesta, jadi saya udah punya 2 orang anak, ditambah satu lagi sih ya, bapaknya ya, Bapak Andri Gumilar. oh, Jadi ya gitulah. Jadi ya oke intinya kayak oke. gitulah. Pokoknya sehari-hari ya di rumah gitu. Sekarang kan lagi WFH juga ya, work from home gitu kan. Jadi yang lagi pada work from home sekarang adalah waktunya untuk lebih banyak produktif kan. Lah jadi kalau dibilangin, aduh dulu tuh nggak ada waktu nih buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Nah sekarang nggak ada excuse lagi, harus membuat lebih produktif lagi waktunya di rumah itu. Jangan cuma diem aja rebahan, tapi rebahan untuk bikin perubahan ya kalau kata Fatir kayak gitu. Gitu. Asik, ngeri ya. Rebahan untuk bikin perubahan. Setuju. Perubahan. Oke, teman-teman, untuk Gimana? sesi siang hari ini yang sudah tune in, silakan siapkan diri Anda. Kalau mau mencatat materi Teh Gina, silakan dicatat. Jadi nanti sesinya sederhana, kita buat sesi yang santai aja. Teh Gina akan sharing materinya. Kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, tapi nanti akan disampaikan setelah sesi sharing Teh Ginanya selesai. Nah, topiknya adalah
intonasi dan tonasi dalam berbicara. Nah, seperti apa sih Betul. gambaran materinya? Kita mulai dulu ngobrol sama Teh Gina. Teh Gina, silakan. Oke, jadi kalau misalkan udah inilah ya, apalagi kalau misalnya udah yang pada baca bukunya Fauzi ya, gitu. Jadi Oh, ini makanya saya bilangnya berbicara gitu, bukan jadi kayak oh ini buat MC doang, buat public speaking doang. Saya bikinnya lebih umum berbicara. Jadi ya kita kan setiap hari berkomunikasi, komunikasi dari bahasanya komunis, komunis itu menyamakan. Jadi kita berkomunikasi itu menyamakan persepsi, menyamakan asumsi, jangan jadi niatnya A, dapatnya A min satu gitu kan. Nah, itu jadi kita berkomunikasi itu gimana caranya menyampaikan pesan dengan sebaik mungkin gitu kan. Nah, kenapa tadi ngomonginnya adalah intonasi dan tonasi. Berbicara itu banyak lah ya. Kalau misalkan apalagi yang udah jadi public speaking yang sering baca-baca buku MC, ada pemenggalan ya kan. Ya kan kalau misalkan apa misalkan ini, padi kucing makan ikan mati, ya kan? Kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Nah, itu kayak gitu-gitu banyak lah ya. Jadi sekarang saya lebih ya. ke intonasi dan tonasi. Intonasi tuh sudah banyak yang tahu pasti ada yang makin tinggi dan makin rendah, ascending descending. Jadi kayak do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, tanpa disadari kayak gini ya. Sekarang komunikasi berbicara. Kenapa orang yang lagi depan-depanan nih ya, lagi berantem bisa sampai makin tinggi intonasinya. Kamu tuh gimana? Kamu yang gak ngerti bisa sampai gebrak meja. Padahal depan-depanan. Kenapa harus sampai teriak-teriak? Karena hatinya sedang berjauhan. Itu karena hatinya sedang berjauhan. Makanya tadi kalau misalkan ngelihat previewnya itu intonasi dan tonasi itu pasti mengenai rasa. Kayak gitu ya. Pasti mengenai rasa. Karena kita berbicara itu tetap ke hati, ke rasa kita gitu. Jadi makanya ini lebih berbicara dan berbicara itu ya banyak kita bisa by phone lah kayak gini sekarang lagi Instagram itu gimana intonasi-tonasi apalagi ketika nanti ini kan akan diupload di YouTube ya izin ya Fauzia dan di podcast. Jadi Siap. podcast itu kan berarti intonasi-tonasi kita harus enak. Kebayang aja kalau misalkan saya trainer gitu ya, saya trainer terus ngajarnya pakai tonasi-intonasi untuk pengumuman. Baiklah, jadi sekarang ini kita akan membahas mengenai pendahuluan. Bagaimana cara kita memanajemen stres. Manajemen stres itu yang ada kalau sampai 2 jam atau sampai 3 jam, itu yang ada gimana? Pada tidur kali gitu kan. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi pada situasi yang tepat. Bukan berarti kalau, oh ini tuh bagus banget. Berarti dipakai yang event ini sama enggak. Tiap situasi akan berbeda gitu ya. Jadi nah tinggi rendahnya tadi. Kenapa dua manusia depan-depanan saling makin tinggi karena hatinya berjauhan. Tapi orang yang lagi jatuh cinta coba Fauzi. Ada di Sabang, ada di Merauke ya. Tapi karena hatinya berdekatan, ya komunikasinya jadi enak gitu. Makanya masalah hati, masalah rasa. Makanya saya bilang intonasi, tonasi berbicara itu masalah rasa. Oke, kalau intonasi, tonasi paham ya. Tinggi, rendahnya nada. Sekarang kita ke tonasi. Tonasi, pernah dengar nggak sih? Fauzi, tonasi? Ini justru saya baru dengar ya karena unik. Baru dengar Tonasi. ya? Awalnya Unik ya? awalnya masih gabungan sama intonasi nih. Apa nih tonasi nih? Teh Gina? Bukan, oke. Ini tonasi itu saya kan seorang coach ya dari mazhabnya Milton H. Erickson. Jadi Erickson Oke. ilmu keilmuannya ya. Ya. Itu bisa iya bisa dicari juga ada di Instagramnya ya. Ada Marilyn juga di situ yang sering banyak sharing-sharing mengenai bagaimana seorang coach yang baik gitu. Oke, ini ada namanya tonasi, oke. Milton Erickson membaginya seperti ini ada 4, oke. Oke, ada 4 kuadrannya seperti ini. Oke, saya akan bikin warna-warni ya, biar lebih enak gitu kalau dilihatnya. Oke, sekarang saya akan tanya satu pertanyaan yang semuanya sama. Pertanyaannya adalah, Anda mau apa? Jadi, tonasi gitu ya. Tonasi itu kalau misalkan dilihat di searching pakai googling pakai bahasa Inggris itu adalah warna suara. Oke, dan kalau misalkan bilang tonasi dari tonasi itu berat tidaknya suara. Gitu. Jadi warna suara dan berat tidaknya suara gitu ya. Oke, kita akan lihat ini pertanyaannya adalah Anda mau apa? Oke, sekarang saya akan pakai tonasi yang pertama. Oke, tonasi yang pertama saya pilih warna biru di sini. Saya akan tanya dan rasanya gimana? Saya tanya ke Fauzi deh, karena yang lain nggak bisa atau yang lain juga jawab ya, diketik ya. Ya, Oke, bisa langsung diketik. Ya. Oke, sekarang saya nanya, Anda mau apa pakai tonasi pertama? Siap-siap ya. Tonasi pertama. Anda mau apa? Fauzi, kamu mau apa?
Ini lembut banget ya, rasanya lembut. Kamu mau apa? Anda mau apa? Rasanya gimana? Ayo, coba pada dijawab. Anda mau Rasanya apa? lembut, diayomi gitu ya. Sini, sini, sini Oke, gitu. Asik. kasih, kasih. Atau kalau kayak gini gimana diganti? Hai bro, mau kemana? Rasanya gimana? Hai bro, mau kemana? Ini teman dekat udah akrab Oke, banget. teman dekat. Teman dekat. Oke. Itu yang pertama ya, di kuadran di sini ya. Lihat semuanya. Oke. Ini namanya adalah warm friendly. Oke. Oke. Warm friendly. Oke. Jadi teman yang hangat gitu. Enak gimana ya? Tadi nyaman tadi katanya. Rasanya jadi hangat gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya, Anda mau apa? Bro mau kemana? Nah, enak aja. Atau kalau misalkan Anda ngerasa tadi barusan semuanya kalian ngerasa kayaknya nggak ada rasa apa-apa gitu. Nah itu wajar-wajar aja. Teman yang hangat kan rasanya ya udah biasa aja gitu. Enak aja gitu. Enak nyaman lah tadi katanya Fauzi. Oke. Itu namanya adalah warm friendly. Oke. Lalu kita akan ke tonasi yang di sini, yang di bawah. Yang di bawah saya mau pakai warna coklat deh kayaknya. Oke. Ya, di sini. Sekarang coba rasanya mau minum haus Pandu, itu coba lihat masa ngomong mau minum haus. Ada yang bilang tutorial, juga mau tutorial, makan katanya. tutorial buka puasa. Oh, enggak dia jawab kan Anda mau apa? Bukan dijawab pertanyaan tapi rasanya gimana? Aduh, memang ya. Makanya dalam komunikasi itu harus yang jelas gitu ya. Oke. Ya, baik. Yang pertama tadi adalah warm friendly, tonasi pertama. Sekarang kita ke tonasi kedua. Oke. Tonasi kedua. Rasakan, rasakan rasanya gimana? Oke. Dengan pertanyaan ini, Anda mau apa? Anda mau apa? Senyum juga. Anda mau apa? Anda mau apa? Atau sampai benar-benar Anda mau apa? Itu kayak rasanya gimana? Iya ya. Gimana Jadi rasanya? Apa? kayak Apa kesel, rasanya? terus kayak Kesel, meremehkan, meremehkan. Oke, terus apa gini-gini? kayak Anda sebel mau gitu ya. apa? Oke, Anda mau apa? Yang lebih kerasa banget apa gini? Anda mau apa? Anda mau apa? Kita kayak kerasa diancam gitu ya, terancam gitu ya. Oke, kayak jadi challenge ya, gitu kan ya, rasanya terancam, rasanya nggak enak, rasanya nyebelin, rasanya ngajak berantem, bener nggak? Ayo kita berantem aja, kita ke sana. Oke, oke, itu disebutnya adalah tonasi warrior. Oke, bayang dong warrior, ya Allah, tuh. Jangan-jangan kayak kesel, katanya bener ya. Jadi tuh, Anda mau apa? Hmm. Gitu kan. Misalkan kita pakai tolong nih ngomongnya. Misalkan kalau one friendly kan gini, tolong dong matiin AC-nya. One friendly kan, tolong dong matiin AC-nya. Tiba-tiba kalau pakai warrior gimana? Tolong dong matiin AC-nya. Ya, pakai tolong, tapi warrior tonasinya ya. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi makanya udah dibilangin kan insya Allah bermanfaat. Rugi nih yang pada nggak ikut. Oke. Jadi ya gak apa-apa, nanti yang nggak ikut kita kan bagi ya nanti di YouTube channel saya dan juga ada di podcast, jadi ngedengerin makanya Tapi suaranya gimana ada quotes yang tadi, yang nggak ikut itu nggak rugi, tapi yang ikut tahu betapa ruginya orang yang nggak ikut. Masya Allah. Oke ya. Ya, jadi dua ini ya. Nah, warm friendly sama warrior. Tuh sebenarnya tahu dua tonasi ini aja udah ini kan, udah ilmu baru gitu. Oh, ternyata kita lebih menyadari, oh jangan-jangan tonasi kita ngomong tuh begini. Udah kebayang pakainya warrior, udah gitu intonasinya tinggi. Gitu kan? Jadi kamu mau apa? Oh, udah. Ini orang nyolot banget gitu. Tapi nanti saya kasih tahu lagi yang lainnya yang akan lebih kepake lagi. Oke. Sekarang kita ke tonasi ketiga. Oke, tonasi ketiga ini katanya bawaan lahir. Jadi semua manusia itu katanya ada bawaan lahirnya. Ada bawaan lahir tonasi masing-masing. Oke. Sekarang tonasi ketiga, coba. Tonasi ketiga rasanya seperti apa? Anda mau apa? Kamu mau kemana? Sebutkan perbedaan antara itu bunyi apa itu? Pasti bunyi di rumah siapa itu? Mas Fauzi, itu bunyi naon? Itu bunyi pintu, itu panto, you know, panto itu adalah alias pintu, itu, you know. Itu tonasi dari pintu. Itu namanya gogoda, guys, oke ya. Jadi oke, ini tonasi yang ke sini. Jadi kalau saya pakai tonasi yang ketiga ini, ketika saya menjadi penguji, itu nanti pasti yang diujinya stres dan bingung. Oke ya, misalkan contohnya gini. Sebutkan 7 bagian wesel.
Hah? Gimana Bu? Gimana Bu? Kayak gitu kan. Ya, sebutkan visi misi SDM. Sebutkan visi misi SDM. Nah, kalau kita pakainya tonasi yang ketiga, orang tuh jadinya kesihir. Apalagi misalkan hipnoterapi ya. Oke, Oke. bayangkan sekarang Anda berada di pantai. Dengan ada Anda lihat semua ada gembung-gembung itu. Pokoknya gitu-gitulah ya. Ini adalah tonasinya wizard. Ini katanya bawaan lahir saya. Is ngeri. Wizard. Jadi penyihir gitu ya. Penyihir. Katanya Siti ulangi lagi nanti. Silahkan dilihat nanti di YouTube channel saya ya. Ya, ya, oke, tonasinya wizard. Jadi kita niatnya adalah mau nanya orang, tapi pakai wizard. Ya orangnya jadinya kesihir. Jadi Sembari menarikkan jaringannya yang masih nggak muter-muter. apa-apa, Oke, sudah nggak masuk. apa-apa. Hmm. Nggak apa-apa kok. Kita tadi oke kok. Kita aman-aman tadi. Oh, tadi soalnya kita pakainya kamu ya. Jadi saya ikutan loading juga ya. Tapi tadi masih pada banyak semuanya komentar kok. Jadi masuk berarti. Aman, aman, Oke, sip, aman. aman. Itulah enaknya dua arah ya. Jadi ada Fauzi, ada saya juga. Jadi ketika misalkan yang Fauzi loading, yang saya masih jalan kan jalan gitu. Tenang aja guys. Dan saya bener-bener dari awal tadi pasti kayaknya kalau Anda ngerasa saya ngatur banget omongan saya. Kenapa? Karena ini akan ada di Spotify. Kebayang aja kalau saya misalkan pakainya nggak nge-pitch controlnya nggak diatur. Akhirnya gimana? Ya deh. Oke, baik. Oke, Fauzi, siap. kamu dekat-dekat sama jaringan, berteman dengan jaringan ya. Kumaha sih? Jeda, Ini jeda, jaringan terus siapa belum ada yang jelek ya, protes. Teh? Aku tadi nggak ada loading sama sekali dari tadi. Di kamu tadi loading Oh gitu ya, iya, muter. Aku nggak muter yang sama teh, sekali, nggak ada muter sama yang aku sekali tuh dari justru tadi. muternya yang Teh Gina loh. Tapi nggak tahu lah. Tapi Oh, aman sekarang. Oh, sekarang lancar sampai terakhir, Teh. Bismillah ya Allah, tolong dibantu ya Allah. Oke, baik ya. Tonasi Makasih nih. keempat. Oke, tonasi keempat rasanya seperti apa? Anda mau apa? Ya udah, sabar aja. Rasanya gimana? Ya udah, sabar aja. Anda mau kemana? Bener-bener bulat ya, penuh gitu ya. Itu adalah tonasi warna apa ya? Saya warnanya biru, biru tua deh. Oke, wise elder. Oke, tonasi yang bijak, orang tua yang bijak. Oke. Oke ya. Tapi bukan jadi tiba-tiba jadi nini-nini. Bukan ya, tuanya bukan berarti jadi aki-aki. Bukan ya. Jadi betul-betul suaranya itu yang bulat. Gitu. Kamu mau kemana? Mau gimana?
Beda ya, beda sama warm friendly. Jadi bener-bener bulet banget. Ya udah, sabar aja. Oke ya. Oke, tawa mamah dedeh katanya hehehe. Oke. Baik, sekarang guys saya akan rekap lagi. Baik, ada di Erikson, Milton H. Erikson itu kita ada namanya tonasi. Nah, tonasi itu ada 4. Ada pertama adalah warm friendly. Gimana kita itu kalau ngomongnya tuh yang enak, yang hangat, yang nyaman, kayak temen lah gimana. Ada juga tonasi namanya warrior. Nah, warrior itu yang menantang, bikin nggak enak, nyebelin tadi katanya, pokoknya nggak nyaman berarti ya. Nah, kalau wizard itu kayak penyihir gitu ya. Ini kalau mau hipnoterapi itu pakainya wizard tuh enak banget ya. Terus apa ini? Nah, wise elder. Jadi yang bener-bener bijak, yang enak gitu ya. Jangan Anda mau nasehatin pakainya warrior ya kali ya yang ada berantem. Oke. Nah, itu. Jadi intonasi dan tonasi. Dan ini memang kenapa saya lebih ke intonasi dan tonasi. Walaupun kita banyak studi yang mengatakan bahwa verbal dan non verbal. Oke. Tapi kan tadi masih kelihatan katanya. Bu, ke menu kayaknya. Ke menu naon, nggak ke menu ke menu. Oke, ya. Nah ini adalah 4 tonasi. Oke. Sedangkan tadi intonasi adalah tinggi rendahnya suara. Jadi Oke. makin walaupun kita banyak penelitian ya non verbal dan verbal gitu kan. Jadi benar-benar mimik muka ekspresi itu kan penting banget ya, apalagi kalau misalkan kita jadi MC ya, jadi public speaking itu pasti kan gimana mimik mukanya, gimana senyum gitu. Nah sekarang kalau kita lebih ke intonasi dan tonasi, makanya podcaster, siaran itu kan nggak kelihatan mukanya kayak gimana, tapi yang bisa dirasakan adalah gimana intonasi dan tonasi si pembicara ini. Oke, kalau misalkan ngomongin berbicara, oke, setelah ini yang harus paling penting lagi adalah smiling voice. Udah tahu banget ya. Oke. Oh, oh tadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Oke. Oke, ya. Nih, di intonasi dan tonasi dalam hal berbicara, kita harus ini sadar mengenai smiling voice. Smiling voice itu gimana? Itu adalah suara yang dihasilkan ketika kita senyum yang tulus. Senyum tulus itu gimana? Katanya senyum yang tulus itu, senyum, saya pengen ketawa jaringannya kena virus pandemi gitu. Oke. Bisa Oke. ya. Oke, bisa. Oke, jadi senyum yang tulus itu adalah senyum yang kalau matanya itu dia berkerut gitu ya, dan emang kerasa dong ya senyum yang tulus sama yang nggak tulus ya. Misalkan kayak gini, senang sekali bertemu dengan Anda semuanya di acara pembukaan. Dia senyum sih, narik, cuma kayaknya nggak tulus banget gitu. Nah, makanya kalau kita ngomongin smiling voice adalah kita tuh ngomong pakai intonasi, tonasi yang betul-betul, yang tulus, yang senyumnya tuh dari hati, yang enak banget. Nah, kayak gitu. Itu namanya smiling pose. Dan memang yang bener-bener pengen bener-bener saya tekankan adalah di tonasi dan intonasi itu pitch ya, pitch control gitu. Aduh, gimana dong Teh Gina? Bawaan lahir saya tuh cempreng. Saya juga kalau ngomong kayak gini cempreng-cempreng aja biasa ya. Cempreng kok gitu. Sampai secempreng, tapi kan ganggu banget gitu. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan bilang ini ya soal berbicara guys, ngomongin public speaking, ngomongin berbicara, ngomongin komunikasi, ada satu kalimat yang paling penting semuanya harus paham nih ya. Practice makes perfect. Jadi
Kalau Anda mau enak banget gimana sih ngomongnya yang enak gitu kan? Atau kayak kemarin saya bareng pas sama Edu ya, tentang kita ngebahas yang The World of the Marriage di YouTube ya, silahkan dilihat di YouTube-nya Edu juga. Kayak gila bisa sih ngomong sejam penuh nggak berhenti-berhenti dari A sampai Z terus ada aja gitu. Kalimat nyambungnya tuh ada aja. Kok bisa sih ngomong? Bisa. Saya tuh bisa sampai 3-4 jam ngomong terus nge-rap itu bisa. Bener-bener. Titik Asik. koma tuh kayaknya dilabrak juga. Itu kenapa? Karena satu, practice makes perfect. Seorang atlet jago berenang aja, dia latihan terus, latihan terus, latihan terus. Akhirnya dia jago banget berenangnya. Jadi kalau Anda mau bisa jago, ahli gitu ya, dalam berbicara, dalam berkomunikasi, cuma satu, practice. Practice makes perfect. Terus berlatih, berlatih, berlatih gitu. Karena kalau kita ngomongin yang namanya ahli, oke? Okay? Kalau kita ngomongin namanya ahli, oke? Okay? Ahli, kompeten, profesional. Seseorang disebut profesional, seseorang disebut ahli, seseorang disebut kompeten adalah berarti apa? Pertama, never stop learning. Orang yang profesional itu adalah ahli, kompeten. Orang yang never stop learning and develop yourself and others people. Jadi kalau Anda ngomong saya tuh ahli, saya tuh profesional, tapi masih pelit ilmu, pelit waktu, pelit segala-galanya, berarti belum profesional. Karena develop yourself and others people. Gitu. Sama kayak hari ini, kita sharing-sharing ilmunya biar gimana? Biar terus. Insya Allah jadi amal jariah. Dan harus gimana? Harus dipakai terus. Kalau wise eldernya kok belum dapet sih rasanya terus dilatih. Wizardnya gimana? Dilatih. Warriornya ya nggak perlu dilatih sih ya. Itu kayaknya warrior udah semuanya ya. Warrior sama one friendly udah ada. Gampang banget gitu ya. Tinggal benar-benar disadari. Sekarang kalau mau ngomong yang nggak enak ke anak, orang tua gitu. Soalnya gini ya, yang namanya anak-anak kecil itu, dia tuh nggak akan nurut kalau kita suruh itu minta A, B, C sama orang tuanya nggak akan nurut. Tapi seorang anak tidak akan pernah luput untuk meniru orang tuanya. Nah, orang tuanya itu saya kasihkan tanda kutip. Kalau bareng sama nenek kakeknya berarti ngelihat nenek kakeknya gimana berbicara, gimana intonasinya, gimana tonasinya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang, dimulai dari diri Anda disadari lagi. Saya tuh bawaan lahirnya apa sih? Wizard, warrior, friendly, atau wise elder? Terus yang paling bagus yang mana teh? Ya semuanya bagus. Empat-empatnya juga perlu. Bahkan warrior aja ketika saya coaching, ketika saya jadi coach, itu saya keluarkan di saat-saat yang saya memang wajib menggunakan warrior. Kalau udah kliennya muter, nggak, ini kan akhirnya juga pakai warrior, tapi warriornya yang soft. Jadi gimana? Maunya seperti apa? Nah itu warrior, tapi soft. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu smiling voice ya. Terus practice makes perfect. Jadi nggak ada tuh di dalam public speaking ada yang bilang saya tuh nggak bakat buat jadi MC. Semua orang tuh bisa jadi MC, saudara-saudara, ya. Asal gimana? Asal dilatih gitu. Jadi, oh kalau misalkan pengen kayaknya tegas harusnya seperti apa? Enaknya kayaknya mau biar nyaman, semi formal gitu kan. Jadi kalau tips-tips nih yang baru pertama kali jadi MC, yang paling penting adalah kalau punya cue card, itu kalau pertama kali banget, cue cardnya tuh bener-bener titik koma, semuanya tuh bener-bener ditulis. Gitu loh. Jadi jangan yang nanti kalau udah makin lama jam terbangnya oke jam. Nah, jam terbangnya oke juga hati-hati ya. Jangan ngerasa ah udah jago lah nggak usah pakai cue card. Nah, tetap hati-hati. Memang rasa sombong itu yang suka kadang-kadang ya akhirnya nanti jadinya kacau gitu. Nah, itu jadi cue card tuh perlu pakai aja. Bawa aja tetap. Memang lebih enak juga kan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, itu. Jadi selain eye contact dan lain-lain. Nah, sekarang kita lagi ngomongin intonasi dari intonasi sih ya. Nah, itu. Jadi cara berbicara kita itu sangat mempengaruhi rasa. Kenapa sih sangat mempengaruhi rasa? Yuk, sekarang kita belajar mengenai otak. Bukan otak-otak yang lain ya. Coba. Oke. Nanti ngingetnya otak-otak yang dicelup-celupin pakai itu bumbu kacang lagi. Enak Itu itu mah ya. nanti. Oke. Oke ya. Baik. Nih. Anak-anak psikolog pasti tahu banget ini semuanya. Oke. Nih. Nih. Set. 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 Oke. Ini tuh adalah tulang ekor belakang yang nyambung ke punggung dari sini ya, terus sampai tulang ekor belakang. Di sini otak yang paling belakang nih, saya tulis sini ya, pegang sini, cek. Itu namanya adalah otak reptil. Oke. Otak reptil. Nih, otak reptil.
reptil. Masih kedengeran nggak? Loading lagi. Kedengeran Oke. nggak, Fauzi? Oke. Aman, aman, aman. Challenge-nya kece banget ya untuk materi yang luar biasa. Oke, ya. Jadi ini hawa nafsu, makan, minum, tidur, reproduksi. Oke, ini adalah di otak reptil. Ya, nanti kita bahas kenapa sih kita ngomongin otak nih ya. Nah, hubungannya sama intonasi dan tonasi. Oke, ini. Nah, kalau otak reptil ini, ketika kita punya mantan, oke, mantan apa sih mantan? Asik. Oke, mantan itu Mantan masalah apa ya? dan tantangan. Oke. Masalah dan tantangan. Jangan yang lain-lain, oke? Nah, jadi kalau misalkan punya mantan, punya masalah dan tantangan, otak reptil ini akan melakukan 3F. Nih, 3F. Ya, biasanya ngapain? Dia fight, oke? Flight, terus freeze. Nih, ya. Nah, biasanya kan kita kalau di jalan tuh ada apa-apa gimana? Apakah misalkan kesenggol? Apa kita langsung nge-fight? Atau kita, ya udahlah, kita ngehindar aja? Atau jangan kita nge-freeze? Oke? Nah, itu ya. Sekarang kita ke otak tengah. Nah, ngerasain itu, si intonasi dan tonasi ini akan mempengaruhi otak tengah ini. Ya. Oke, kita ambil warna apa ya? Warna hijau deh. Nih ya. Nih. Saya arsir. Ini disebutnya adalah otak mamalia. Oke. Otak mamalia ini tentang emosi. Jadi kalau emosi itu jangan ngomongin emosi itu marah tuh enggak ya, senang juga itu emosi. Bahagia juga emosi. Kita sebut lebih enak namanya rasa. Rasa ini yang nanti ada hubungannya dengan tonasi dan intonasi. Ingat, rasa itu dibagi dua. Ada yang namanya feeling, oke? Ada yang namanya sensing. Oke? Ada yang namanya feeling, ada yang namanya sensing. Coba, ada yang tahu nggak bedanya apa? Ada yang tahu? Feeling dan sensing. Kalau feeling itu, ini mirip dengan ini ya, salah satu dari hasil personality dari Stevie nih, ada feeling sama sensing. Ya udah, saya kasih tahu aja biar cepet ya. Oke. Iya, Bu, kasih tahu aja. Teteh, cepetin. Nanti keburu habis jamnya. Oke. Feeling itu rasa yang berhubungan sama hati. Oke. Nih, ini hubungannya sama hati kalau feeling. Oke. Kalau sensing itu sama panca indera. Oke. 5 panca indera, FAKOK ya, visual, audio, kinestetik, olfaktori, gustatory. Jadi bagaimana kita melihat gitu kan, mendengar gitu. Jadi kita ngeliat, ngedengar, merasakan kinestetik gitu ya. Nih, dari hidung, dari mulut, itu kan panca indera kita ya, 5 panca indera. Gak usah ngomong-ngomongin indera keenam ya, gak ada hubungannya sama ini ya, sama sensing. Oke. Nah, sensing itu adalah, nah kalau saya sebut gini misalkan, kedinginan. Kedinginan itu sensing apa feeling? Sensing. Oke, sekarang ketakutan. Feeling. Oke, merinding. Merinding itu sensing. Kenapa? Nah, kalau kita sudah paham mamalia ini tentang emosi, tentang rasa, bahwa tadi ketika kita pakai wizard, gimana bisa nanti orang-orang atau audiens kita bisa ngerinding, gimana feelingnya itu bisa merasa haru biru, nah kayak gitu. Gimana nanti ketika wise elder rasanya bijak, rasanya kita diayomi yang enak gitu, yang ada orang pelindung kita. Kalau misalkan uang friendly, bagaimana nanti kita membuat rasa-rasa yang apa yang diinginkan itu. Jadi, nah udah tahu ya. Nah sekarang ke otak yang di luar, paling luar nih, ya, otak ini 1, 2, 3, oke. Warna apa ya? Nah, warna merah aja. Kita warna merah aja, oke. Tulisannya kebalik, iya. Soalnya kita pakai Instagram kan semua Kamera kebalik depan. ya. Iya, gimana Iyalah. dong? Kalau belakang saya nggak kelihatan. Tenang, mungkin nanti selanjutnya bisa nanti pakai YouTube. Silakan, saya akan bikin ini bagaimana mungkin tonasi-intonasi yang baik bisa pakai YouTube nanti. Bisa bareng sama Fauzi juga lah ya, nanti bareng aja ya. Oh, siap. Boleh. Bahkan nanti kalau misalkan bagaimana sih jadi announcer yang baik, boleh saya kasih tahu juga ya. MC yang terbaik kayaknya mungkin silakan Mas Fauzi aja. Nanti saya yang jadi hostnya nanti ya.
Oke, ya. Jadi kalau ada yang banyak nanya, teh gini ya, tulisnya kudu pakai cermin. Ya udahlah, Tio Bakri nggak usah ya. Gini aja sekarang namanya mantan. Masalah tantangan Anda aja yang ini ya. Anda yang pakai cermin di rumah. Oke. Nah, nih. Makanya saya suka ke announcer-announcer kalau saya lagi posko di stasiun, saya suka kasih tahu ini semuanya. Saya kasih juga tonasi-tonasi gitu. Jangan misalkan gini kan, hati-hati dari jalur 2, hati-hati dari jalur 2 kan. Masih kelihatan? Oke, Atau loading? Masih. Tapi kedengeran oke ya kalau sudah ada suara. lagi. Kalau suara kedengeran nggak? Tadi, tadi suara nggak ada juga teh. Jadi tetap terjeda aja muter-muter tanpa ada suara dan juga feedback. Ya anak-anak juga ini, anak-anak ini para pemirsa Instagram juga sama. Oke, ya jadi makanya saya suka kalau misalkan saya ulangin lagi, kalau saya misalkan saya posko gitu atau saya ke daerah-daerah, kalau saya ke stasiun saya suka datang announcernya gitu ya, yang suka bikin announcement. Kenapa? Karena ketika kita misalkan mau ngasih tahu pengumuman, ada saatnya kita ngasih tahu one friendly, ya kan? Tapi kita harus ada warrior juga. Ada warrior juga, karena misalkan kalau kita minta untuk penumpangnya untuk berjalan ke peron 3, berarti kita harus pakainya warrior. Di peron 3 telah tersedia kereta Taksaka. Itu harus pakai, jadi ada warrior biar mereka bergerak gitu. Kalau cuma pakai one friendly doang mereka diam aja. Akhirnya gimana nanti? Banyak yang ketinggalan kereta misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi penting banget. Iya, penting kan? Jadi intonasi-tonasi ini bener-bener gitu. Jadi apa sih yang mau disampaikan? Pesan apa gitu. Nah, itu. Jadi nah, yang ketiga ini adalah otak apa? Nah, ini yang harus kita pakai nih dalam berbicara. Guys, nih ya, otak ini nih, otak ini. Otak apa? Otak manusia. Otak manusia, tempatnya logika, oke? Okay? Tempatnya akal. Nih, makanya manusia itu sempurna karena diberi apa? Diberi nafsu syahwat dan diberi akal. Akal ini berpikir untuk mengendalikan nafsu. Dan nanti yang dikontrol biar semuanya enak itu apa? Ini masalah perasaan, masalah emosinya. Makanya kita berbicara itu kita harus paham dan ngerti intonasi dan tonasi kita berbicara seperti apa kepada lawan bicara kita. Begitu. Ya, ya mulai sekarang kalau misalkan berbicara gimana? Iya, satu sadari adalah smiling voice. Gimana sih kalau ngomong Oke. itu yang pakai yang enak, yang senyuman, yang tulus. Terus gimana? Coba intonasinya diatur. Jangan tinggi terus. Kita perlu nggak kita Ya. pakai intonasi tinggi? Ada, perlu. Ada saat. Jadi intonasi itu tinggi, rendah ya. Intonasi tinggi, rendahnya nada. Tapi kalau tonasi tadi gimana? Iya itu gitu. Gimana kita menggunakan wise elder, one friendly, warrior, atau wizard. Oke, sekarang kita ulangin lagi ya tadi. Warrior, berarti gimana buat kalau ketantang gitu ya. Kalau kita mau memberikan segala sesuatu yang lebih jelas, lebih pokoknya gimana kita ngasih taunya tegas yang ini. Nah, terus ini one friendly ya. Gimana hangat, teman yang hangat, oke? Okay? Lalu wise elder dan wizard. Oke, segitu dulu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kayaknya udah banyak yang nanya barusan. Oke, Mm-mm. saya mau baca beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini teh, Oke. terkait dengan Mm-mm. logat. Kalau logat Mm-mm. orang beda-beda tiap daerah, itu ngaruh nggak sih dalam suara? Terutama yang sudah dibahas teh Gina. Oke. Enggak. Contohnya adalah Duta Sheila on Seven. Kalau ngomong medok banget. Apakah nyanyi beliau juga medok? Enggak. Enggak ya, Gitulah. bagus ya. Announcer kami di PT Kereta Api kalau ngomong tetap bisa medok banget. Kalau ngomong tuh sampai
Teh Gina Priben loh, mau kemana? Udah ini mau gimana? Tapi ketika nge-announcer, diberitahukan kepada seluruh pelanggan PT Kereta Api Indonesia Persero, enak. Jadi nggak ada logat itu. Atau misalkan kayak gini, orang Sunda gitu ada, tah, teh, iya itu teh, bener, kumaha tuh teh, iya teh, jadinya kumaha gitu. Gitu kan, itu tetap gitu kan, ya harus dilatih. Jadi logat itu saya orang Sunda banget. Tapi kalau misalkan ngomong Sunda, bahkan yang ada yang bilang, kok kayak nggak orang Sunda gitu. Padahal saya orangnya Sunda banget gitu. Jadi kalau ada yang bilang, ngomong bahasa Inggris pakai logatnya British, pakai logatnya Australia, ya, atau Amerika, itu bisa dilatih gitu. Gimana caranya water, water gitu kan. How are you? Where do you go? Gitu kan. Sampai benar-benar kalau misalnya kumur-kumur banget di Australia kan. Kayak gitu. Jadi memang harus dilatih. Jadi ya itu, nggak ada hubungannya sih. Logat itu ketika kita terus-terus dipakai kan ala, nah itu sama juga di Milton H. Erickson ya, gimana unconscious mind kita gitu di alam bawah sadar kita itu kan datang kembali ke alam sadar tanpa sadari. Ketika kita nyolot itu kan warriornya keluar ya, terus gimana sih, Ya. maunya apa? Gitu kan. Nah kita gimana, si alam sadar ini tadi, si akal tadi, logika itu memang take over gitu kayak tunggu. Oke. Jadi ada gimana? Nah, itu masalahnya kemana? Masalahnya itu adalah mengenai respon. Ya. Nih, makanya silakan dilihat-lihat lagi juga di YouTube saya mengenai respon ya. Tadi pikiran positif juga ada. Nih respon. Bedanya respon sama reaktif beda ya. Kalau reaktif itu cepat gitu kayak cetet gitu langsung. Nah, kalau respon itu berarti yang kita lakukan tindakannya itu sudah diproses terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau ngeluarin warrior pun atau mau ngeluarin wizard atau mau pakai intonasi yang tinggi atau apa, kita gimana nih? Oke, kita loading dulu. Oke, kita cerna dulu gitu. Jadi, nah responnya nanti gimana? Responnya lebih positif, lebih enak lagi gitu. Ya logat itu tidak akan mempengaruhi selama kita tetap dilatih sih. Ini nggak ada bakat ya. Dalam public speaking, dalam berbicara yang enak tuh nggak ada yang namanya bakat. Saya tuh misalkan saya jadi seorang ibu gitu ya, jadi kerjaannya kan, kamu tuh gimana sih, ini belum beres, ini gimana. Nah, anak juga, apa sih nih mama dia tadi gitu kan ngomong. Jadi, ayo teh, kita beresin bareng. Nah, kan beda ya. Atau bisa datang-datang udah, anak gadis ini gimana, jam segini belum bangun, gini-gini. Oh, udah intonasinya udah, aduh, ini warrior banget gitu ya. Udah ngejudge Udah lagi ngajak ya, pakai judging. Iya. Jadi itu logat itu bawaan lahir. Saya juga orang Sunda. Saya yakin pas saya juga punya logat-logat sendiri. Tapi enggak tuh. Setiap saya misalkan ngajar, saya nge-announcement gitu ya. Ya dubbing tuh tetap kan kita juga berarti kan dilatih ya. Benar-benar disadarkan, bukan unconscious mind. Kan kalau logat unconscious ya. Itu kan udah bawaan Ya. dari lahir, is in my blood gitu. Benar-benar udah karakter banget, udah benar berbudaya nyatu sama darah gitu. Jadi gimana sekarang kita, nah itu tadi si consciousnya, si alam sadarnya yang lebih take over. Kita lebih sekarang respon kita, gimana dalam bertindak, dalam bertutur kata. Karena kenapa saya pengen ke intonasi dan tonasi yang saya pakai? Ya itu tadi gitu, kita ngomongin keselamatan, safety ya. Safe itu adalah zero accident, nggak ada kecelakaan. Jadi nggak ada yang sakit hati sama kata-kata kita. Sedangkan safety adalah effort zero accident. Jadi jangan sampai kita gimana ya tadi, harus effort dulu, penanggulangan, antisipasi. Antisipasi gimana? Antisipasi memilih kata-kata dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Antisipasi bagaimana cara penggunaan tonasi kita, mau pakai voice elder, mau pakai warrior gitu lah, mau pakai one friendly, disadari, bener-bener pakai conscious mind. Dan itu bisa sampai jago banget, cuman satu, practice makes perfect gitu. Kalau soal logat gitu. Jadi enggak sih? Ya kan yang Oke. nyanyi-nyanyi juga orang Batak gitu, orang misalkan ya Medan, ya manjuah-juah gitu kan. Terima kasih Pak Juah. Mali ya teh godang gitu kan. Tapi tetap aja pas lagi pengumuman announcement enggak tuh semuanya bisa gitu. Kayak gitu. Orang Oke, Sunda gitu. itu Jadi terkait dengan logat sudah dijawab ya, Teh ya. yes, cek. Oke, yang lain tadi kayaknya masih banyak banget pertanyaan yang lain. Oke, apa Lanjut lagi? pertanyaannya. Nah, ini Mhm. ada dari Mbak Eka. Saya tuh kalau Mhm. ngobrol fokus dulu ke ngobrolnya. Jadi setelah lepas obrolan baru evaluasi omongan. Oke, oke, baru Ketangkap evaluasi Teh pertanyaannya? ngobrolnya. Oke. Cek. Nah, nanti ketangkap. Nah, kita balikin sekarang shifting ya. Halo. Shifting itu oke, kedengeran. Oke, kita bakal masuk Kedengeran pada kan? pertanyaan
Oke, gimana? Allahu Akbar. Kemarin padahal juga yang waktu pas sama Rama kayaknya baik-baik aja gitu ya. Jamnya juga jam Iya, segini padahal. Main gogoda ya, ngerti ini godaan-godaan. bahasanya ya. Pertama kali itu kan banyak jedanya ya. Karena ini mungkin latihannya bicara suara, jadi jaringan ikutan menjeda, ada titik koma dengan jeda jaringan. Luar biasa jaringan ini. Luar biasa. Luar biasa. Oke, balik pada Oke. pertanyaan yang kedua. Ya udah langsung kita bahas. Jadi Oke, kita shifting jadi jangan bicara dulu udah diskusi baru mencerna. Jadi sekarang gimana kita itu mulai sekarang berpikir dulu, mencerna dulu baru kita ngomong. Jadi di shifting, di bener-bener kita geser gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu kan kebiasaan berarti kan. Nah, jadi ya. kebiasaannya gimana? Sekarang setiap mau ngomong lebih ke diskusi. Jadi kayak saya ngomong kayak gini sama Pak Uzi sama Anda semua, saya paham. Oke, saya mau ngomong A kemana nih? Saya ngomong ke B, ke C gitu. Jadi saya tahu. Nah, jadi untuk ke si A ini gimana, ke B ini gimana, bener-bener udah ada tataannya di sini. Jadi sebelum keluar nih, sebelum diomongin, bener-bener kita di sini udah di ini dulu loading gitu responnya. Oke, pakai si Mamalia saya, oke, pakai gini ngerasa ini seperti ini. Terus saya pakai juga logika saya untuk gimana take over logika saya ini ke masalah ini tadi kebaperan tadi gitu kan. Jangan sampai jadi ngikutinnya ke hawa nafsu tadi gitu. Jadi tetap harus dilatih bagaimana sekarang benar-benar kita sadar, aware, sesadar-sadarnya dengan kata-kata yang kita keluarkan, dengan tonasi yang kita gunakan gitu. Jadi memang ada saatnya pakai ini enaknya di sini, pakai ini enaknya di sini gitu. Apalagi kalau misalkan ngajar itu harus variatif banget. Ada yang ngebodornya, ada yang lucunya gitu kan. Gimana kita misalkan sampai benar-benar annoying ngebangun orang juga bisa. Oke, semuanya udah bangun gitu. Oke, ingat nggak yang tadi? Itu ada. Jadi kayak oke, semuanya udah bangun, ingat yang tadi. Itu yang ada tidur semuanya lagi. Oke, ngomong apa sih gitu. Ini enggak Lanjut. itu. Jadi tetap harus dilatih gitu dan disadari. Oke, ada lagi next question. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tips untuk menasihati orang yang Oke, merengkel tonasinya. Intonasinya itu merengkel. Merengkel itu gimana berarti ya? merengkel atau oke. Jadi mungkin ya, mungkin ini merengkel itu bahasa Indonesia apa ya? Saya orang Sunda, Apa ya? saya ngerti sih merengkel itu. Tuh ada yang Nangkep bangun ya? ya. Itu suara masuk semua tuh suara anakmu. Iya, iya Ayah. masuk nih. Ikutan live ya. Ayo, sini ikut aja. Oke, ya Iya. jadi itu kalau untuk kalau menasehati orang paling enak itu pakai wise elder ya. Wise elder itu sana tidak ngejudge. Kalau mau menasehatin itu pakainya wise elder. Itu enak. Gitu. Jadi tidak ada ya itu 2, 3 ayah itu masuk semua. Masuk semua ya ternyata ya. Suara anakku masuk semua ya. Jadi mereka itu ngeselin bukan ya bukan ya mungkin iya ya. Jadi ya itu. Jadi kalau orang yang ngeselin kitanya tetap gimana? Kita harus tenang. Pakai one friendly juga boleh. Jadi kitanya juga jadi jangan ikutan nih sama dia jadi mereka ngeselin juga gitu. Jadi bisa tuh kita pakai wise elder gitu. Wise elder tuh jadi kan yang bijak ya dan yang gak ngejudge. Rasanya tuh kalau pakai wise elder tuh gak ngejudge gitu. Jadi enak gitu. Enaknya tuh yang gimana? Enaknya tuh yang bijaksana. Atau bisa pakai one friendly juga gitu. Jadi disesuaikan yang mana. Itu sih pakainya. Merengkel itu kalau ngeselin. Kita jangan ikut ngeselin. Kan respon tadi. Kalau ada orang yang rasa-rasanya menurut kita loh. Menurut kita ya. Menurut kita itu ngeselin. Siapa tahu menurut dia adalah kita yang ngeselin. Jadi kalau misalkan saya tuh sekarang ngeselin itu atau mereka deweng itu saya udah nggak akan ke bawah. Respon saya akan selalu positif gitu. Saya akan betul-betul meloading itu gimana orang-orang ini gimana pun atau annoying atau apa ya biarin aja. Atau kayak kita tadi ada loading gitu kan. Ya nggak apa-apa dinikmatin aja. Ada jeda ketika kita lagi live Instagram. Ya nggak apa-apa itu bagian hidup. Nggak ada semuanya sempurna. Jadi ketika misalkan pernah nge-MC tiba-tiba ketika pas mau ngomong tiba-tiba ngeblank gitu kan. Oke ketemu lagi sama kita kayak di acara naon tadi teh lupa gitu ya itu nggak apa-apa gitu jadi jangan langsung kayak aduh kemarin saya MC-nya kok nggak bagus saya tadi pas presentasinya nggak oke nggak apa-apa karena kan itu masalah tadi respon
Dan yang paling penting itu terus tadi mencoba practice gitu. Practice makes perfect gitu. Jadi sekarang lebih menyadari aja. Coba pertama adalah direkam. Kamu ngomong yang agak banyak, tapi yang bukan dibuat-buat ya. Jadi yang normalnya aja ngomongnya kayak gimana gitu. Nah, lalu rasakan, rasa-rasanya ini masuknya kemana? Masuknya ke wizard, gitu. Ke Elder, ke warrior, atau one friendly. Nah, setelah itu kita latihan. Untuk situasi A kita pakai ini, situasi B kita pakai ini, gitu. Dan jelas, smiling voice. Oke, mantap. Teh, aku mau nanya dong, boleh ya? Boleh. Nah, Gimana, Fauzi? kan suara itu menciptakan rasa tadi ya, dengan 4 jenis tonasi tadi, kita bisa menghadirkan yang beda-beda. Nah, sekarang kalau mau bicara, apakah rasa kita pun mempengaruhi di awalnya? Misalkan saya lagi ngomong, kemudian saya mau ngomong yang wise elder, tapi kita tuh lagi dalam keadaan yang sedih atau emosi, lagi marah gitu. Itu gimana switch emosi dan rasa? Nah, itu. Saya lagi sedih banget. Apakah saya selama ngajar masuk ke dalam suara anakku masuk? Ya, anakku masuk lagi ya. Lagi latihan suara kayaknya ikutan. Itu jadi backsound aja ya, anggap begitu backsound guys. Jadi itu adalah ya kita switch rasanya yang harus lebih cepat. Tadi respon kan? Respon. Itu disebutnya adalah kedewasaan emosi. Jadi gimana kita itu sekarang masalah intonasi dan tonasi juga masuknya adalah ke kedewasaan emosi. Bagaimana kita kita nggak cepat apalagi yang negatif gitu. Jadi ketika misalkan saya juga rasanya lagi kesel, lagi sedih, lagi nggak mau buat ngajar. Apakah ngajarin nanti harusnya kayak, ya anak-anak, jadi sekarang kita langsung pembahasannya mengenai bagaimana cara kita. Ya gimana gitu ya, enggak. Oke anak-anak, kita akan bahas bicara ini mengenai ini gitu. Jadi tetap yang namanya kita. Respon kita lagi, baliknya adalah ke respon, Fauzi. Jadi itu tadi kedewasaan emosi kita, kematangan kita gitu dalam berbicara, benar-benar memahami lagi, menyadari lagi awareness tadi, penggunaan intonasi dan tonasi gitu. Jadi switch, kalau pengen tahu switchnya biar cepet gimana, gini aja mikirnya. Loading lagi ya. Kalau yang tunawicara gimana teh? Tuh ada. Ya itu kan kelihatan dengan ekspresi. Kalau Anda baca semua buku tentang komunikasi, buku tentang public speaking. Sudah muncul Teh Gina nampaknya. Udah. Padahal sinyalnya full. Sinyalnya padahal full banget. Kenapa ya? Why guys? Why? Ya, mungkin nanti kita bisa kita ngulang intonasi dan tonasi pakai YouTube kali ya. YouTube ya. Pakai YouTube. Siap. Ya. Jadi ya gitulah. Ya nggak apa-apa lah. By the way, Teh Gina, kita masuk di 3 menit terakhir. Boleh diberikan closing statement? Penutup karena aja. Kerasa. Langsung menutup ya. Nanti kita lanjut di sesi live itu. Kayaknya boleh juga ya, menarik. Iya. Jadi ya intinya adalah pertama yang harus kita pahami adalah penyadaran, awareness kita dalam berbicara. Dalam apa? Dalam menyampaikan. Ketika kita mau mulai berbicara ngomong gitu ya, mulai ngomong adalah gimana kita mulai sekarang respon kita itu nggak reaktif dan sadar sekali gitu. Penggunaan intonasi dan tonasi yang tepat dalam kesempatan yang baik gitu. Jadi situasi A nggak bisa mungkin pakai ABCD, bisa juga pakai EFGH. Itu yang harus kita latih. Jadi kalau misalkan gimana bisa ngomong atau berbicara yang enak gitu, mau sama 1 orang, 2 orang, sampai 1000 orang, sampai public speaking di depan, cuma 1, practice makes perfect. Dengan gimana? Pakai smiling voice yang enak dan terus latih gitu. Dilatih alam sadarnya. Gitu. Baik, tepuk tangan untuk Teh Gina Rahmalia. Terima kasih Teh Gina atas sharingnya pada kesempatan sore hari ini. Ini saking keren materinya, jaringan pun ikutan latihan berjeda ya, ada jedanya karena saya nyobain dong jeda, oh gini rasanya jeda gitu ya. Jadi pas tadi ada jeda jaringan kan kita langsung mikir dan nulis, wah tulis dulu, oke tadi kena dulu materinya luar biasa. Tapi teman-teman, kalau ternyata teman-teman masih penasaran, tadi Teh Gina sudah menawarkan untuk live YouTube di sesi selanjutnya. Dan mohon maaf buat teman-teman yang sempat terjawab pertanyaannya, nanti boleh ajukan saja by DM, moga-moga nanti bisa kita jawab khususnya oleh Teh Gina Rahmalia. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Teh Gina tadi kan turun ya. Salam sunnah Fauzi. Nanti mungkin bisa lah
Bisa saya bikin materi tentang ini kali ya, saya masukin di Instagram dan di YouTube, paling lengkapnya di YouTube-nya gitu. Terus nanti Anda bisa tanya-tanya di sesi komentar di YouTube atau sesi komentar di Instagram gitu kali ya. Oke. Oke, boleh, boleh. Pokoknya full Ya, service keren banget sama Teh Gina. Buat teman-teman sebelum wis, kita akhiri, kita screen capture dulu ya frame ini. Nanti boleh share di IG story. Langsung mention @gina_rahmalia @fauzi_narwenda. Screen capture dulu Teh Gina sebentar Teh. 1, 2, 3. Oke. Oke, mantap. Terima kasih teman-teman Oke. semua. Maka mulai sekarang aplikasikan apa yang sudah Teh Gina sharingkan, ajarkan, dan jadilah orang yang bijak dengan jenis tonasi suara Anda. Saya Fauzi dan juga Teh Gina Rahmalia. Hatur nuhun. Pamit mundur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.